Hai semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara mengatur gaji. Tapi kali ini bukan gaji aku yang bakal aku bahas, tapi di sini aku bakal coba ngebudgetin gaji sesuai yang di request oleh kakak yang ini. Nah, kata kakaknya gajinya per bulan 1,5 juta dan ada pembayaran kos, juga mau kirim orang tua. So di video ini aku bakal coba budgeting gajinya kakak ini. Semoga bisa membantu dan jangan lupa tonton sampai habis ya video ini. Dalam mengatur keuangan atau gaji bulanan itu biasanya dibagi dalam 3 persentase, yaitu 50%, 30%, dan 20%. Tapi di sini aku bakal coba bikinnya itu jadi 4 persentasenya, yaitu di persentase 40%, 40%, 10%, dan 10%. Jadi dari total gajinya 1,5 juta ini bakal aku bikin 4 budget dalam satu bulannya. Untuk 40% yang pertama itu aku gunakan budgetnya untuk membayar kewajibannya setiap bulan, dan di sini aku anggap kewajiban kakaknya ini ada 2, yaitu membayar kos dan orang tua. Nah, untuk kos itu budgetnya 400.000 supaya genap 40%. Jadi untuk orang tuanya aku bikin dikasih kiriman sebanyak 200.000. Jadi total kewajibannya itu 600.000, genap 40% dari gaji dia yang 1,5 juta itu ya. Selanjutnya untuk kolom yang kedua ini aku isi untuk saving, karena dalam budgeting itu memang sudah seharusnya saving malah di bagian pertama. Jadi dalam mengatur budgeting keuangan seharusnya kita itu menabung duluan baru menghabiskan sisanya, bukan menabung yang tersisa. Nah, di sini savingnya itu 10%, jadi dapat total 150.000 setiap bulan untuk disisihkan buat ditabung. Untuk pos yang ketiga itu untuk kebutuhan. Kebutuhan persentasenya juga sama ya, sama kewajiban, yaitu 40%. Nah, kebutuhan di sini yang pertama itu untuk makan, aku budgetkan 400.000, yang kedua pulsa, aku budgetkan 100.000, dan yang ketiga untuk grocery atau belanja bulanan juga aku budgetkan 100.000. Untuk makan 400.000 itu aku saranin kakaknya buat masak nasi sendiri dan cuma beli lauk ya, jangan beli bungkus di luar. Karena kalau cowok mungkin nggak terlalu mau masak ya, nggak mau ribet, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau cowok pintar masak ya. Nah, tapi kalau memang kakaknya males masak, bisa 400.000 itu dibelikan lauk aja, terus beli beras aja setiap bulannya dari uang grocery itu. Di kebutuhan ini tidak ada budget transport ya, karena info kakaknya itu dia kosnya dekat banget dengan tempat kerjanya, jadi cukup jalan kaki aja. Lalu untuk pos yang terakhir itu ada ekstra atau sisa uang, yaitu sebesar 10% dan dapat 150.000. Uang ekstra ini uang yang bebas untuk dipakai apa aja. Nah, di sini kan aku nggak ada ngebudgetin untuk beli air minum, bisa dipakai uang dari ekstra itu. Terus aku nggak ada bikin buat sedekah, boleh dipakai uang ekstra itu untuk sedekah. Nominalnya terserah aja berapa, karena sedekah itu kan terserah keikhlasan hati kakaknya ya, mau ngeluarin berapa uangnya. Jadi aku nggak ngebudgetin. Lalu di uang ekstra ini juga bisa dipakai buat menuhin kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak ada terbudget. Nah, untuk yang saving di sini aku bagi 2 nih. Untuk savingnya itu kan 150.000, boleh dibagi menjadi dana darurat dan tabungan wajib. Dana darurat itu boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, yang memang urgent, wajib banget dikeluarin uangnya. Dan tabungan wajib itu adalah tabungan yang diusahakan untuk tidak diambil sama sekali. Jadi kalau bisa sih dana daruratnya 50, tabungan wajibnya 100, biar lebih banyak tabungan wajibnya. Di sini kalau dilihat aku ngebudgetin untuk kirim orang tua itu cuma 200.000. Mungkin rasanya agak sedih ya, kesian orang tua kok dikiriminnya cuma sekecil itu.
Tapi kita juga memberi orang tua menyesuaikan dengan kemampuan kita. Apalagi kalau yang merantau, kita harus pikirkan juga kebutuhan kita lainnya. Bukan kita itu nggak sayang ya sama orang tua, tapi kita juga menyesuaikan dengan pendapatan kita dan pengeluaran kita setiap bulannya. Orang tua juga pastinya sudah seneng kok kalau anaknya ingat sama dia, walaupun ngasihnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi mereka pasti sangat bersyukur karena anaknya tetap masih ingat sama orang tuanya walaupun udah pergi merantau. Nanti kalau memang kalian punya uang ceperan, uang yang lainnya, pendapatan yang di luar gaji, karena aku yakin deh di setiap pekerjaan itu pasti ada aja tuh uang kaget. Maksudnya uang kaget bukan uang korupsi ya, tapi kayak ada aja gitu rezeki yang gak keduga. Jadi gunakan aja uangnya itu buat kebutuhan kalian. Nanti kalian bisa deh subsidi buat nambah-nambah kasih ke orang tua kalian kayak gitu. Nah terus kalau untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ya lebih baik sih kalau sudah merantau itu hidup seminimalis mungkin, sehemat mungkin, karena kan nggak mau ya selamanya merantau, selamanya kerja di kota orang. Lebih enak juga hidup di dekat orang tua, apalagi misalkan orang tuanya yang udah memang berumur, kayaknya kesian kalau ditinggal jauh-jauh kan, kepikiran gitu. Jadi sampai di sini aja dulu video kali ini. Semoga bisa ngebantu kakaknya ya, dan semoga nggak mengecewakan budgeting dari aku, nggak dibilang mengada-ngada, dan semoga bisa membantu keuangan kakaknya lebih termanage lagi. So, sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.